Pernahkah Anda mendengar kata gendam atau ilmu gendam yang bisa digunakan untuk mempengaruhi orang hanya dengan tatapan mata, hanya dengan percakapan, atau dengan kekuatan batin saja, atau hanya sekedar membatin saja orang tersebut bisa terpengaruh? Apakah benar ilmu gendam itu merupakan ilmu sihir, atau ilmu hitam, atau ilmu klinik? Oleh karena itu, silakan Anda simak penjelasan dari saya, biar Anda bisa paham tentang apa itu ilmu gendam. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Hypnosis New Power Indonesia. Nah, kesempatan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekuatan ilmu gendam dan kekuatan power yang ada di dalam ilmu gendam itu seperti apa. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir, biar Anda mengerti tentang ilmu gendam itu bagaimana. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik secara online atau secara privat langsung. Dan bagi Anda yang ingin mempelajarinya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Secara sederhananya, ilmu gendam adalah ilmu yang digunakan untuk mempengaruhi dengan tatapan mata, dengan kekuatan energi batin, dengan suara yang bertujuan agar orang itu mau mengikuti instruksi yang Anda berikan, atau orang tersebut mau Anda ajak untuk menyetujui apa yang Anda inginkan. Nah, ini adalah ilmu gendam. Nah, ilmu gendam ini merupakan tradisi ilmu Jawa ya, yang menggunakan yang namanya kekuatan batin atau kekuatan rasa. Kalau di dalam ilmu modern, yaitu menggunakan yang namanya kekuatan power pikiran bawah sadar. Karena pada dasarnya setiap manusia ada yang namanya gelombang ya, atau gelombang otak. Nah, gelombang otak ini juga memiliki yang namanya pengaruh masing-masing dalam kehidupan seseorang. Nah, ketika orang bisa mengakses gelombang otak, setelah itu gelombang otak itu dikirimkan sinyal atau energi tertentu, maka orang tersebut akan terpengaruh. Nah, sama halnya dengan ilmu hipnotis. Nah, ilmu hipnotis mempengaruhi orang yaitu dengan cara-cara, yaitu dengan merelaksasi pikirannya atau memberikan sugesti-sugesti positif. Kalau ilmu gendam menggunakan yang namanya kekuatan batin dan kekuatan power yang digabung untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Nah, dalam sejarahnya ilmu gendam ini ada dua tradisi ya. Yang pertama tradisi dalam ilmu kejawen ya, atau ilmu gendam klasik secara tradisional, yaitu menggunakan yang namanya kekuatan batin, kekuatan rasa, ada tata caranya, ada meditasinya, ada juga yang menggunakan afirmasi atau mantra tertentu yang digunakan untuk mengakses energi gendam yang ada di dalam dirinya yang sudah diolah. Nah, yang kedua yaitu ilmu gendam secara modern, yaitu ilmu gendam yang menggunakan yang namanya kekuatan sugesti, yaitu melalui yang namanya ilmu hipnotis dan kekuatan fokus dan suatu sugesti tertentu yang membuat orang lain itu linglung agar mengikuti instruksi yang diberikan. Jadi gendam sejarahnya itu ada dua ya, ada gendam modern dan gendam tradisional, dan semuanya sama-sama bekerja di kekuatan pikiran bawah sadar. Tapi secara kekuatan powernya, secara kekuatan batinnya, maka ilmu tradisional ini jauh lebih kuat ya powernya, karena bukan hanya sekedar komunikasi, tapi menggunakan yang namanya energi batin yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Nah, dalam power ilmu gendam ini yang ketiga yaitu menggunakan yang namanya tiga kekuatan ya. Pertama, kekuatan energi, fokus, konsentrasi, mengolah energi dengan meditasi, dengan pernafasan. Selain itu juga melatih yang namanya keyakinan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, ketika keyakinan ini dan energi fokus dan kekuatan energi dari alam semesta yang diprogram, yang dikunci dengan teknik-teknik tertentu, ketika diolah, ketika sudah berhasil dikuasai, maka energinya ini bisa digunakan untuk mempengaruhi. Nah, ini merupakan ilmu gendam. Berbeda dengan ilmu hipnotis ya. Kalau ilmu hipnotis memang dia menggunakan yang namanya sugesti tertentu dan pola-pola tertentu yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Nah, tapi dengan ilmu gendam itu mendayagunakan potensi yang ada di dalam diri Anda. Makanya ilmu gendam cakupannya lebih luas ya. Digunakan untuk pemberdayaan diri, mempengaruhi lingkungan Anda, mempengaruhi energi Anda atau aura Anda. Jadi ilmu gendam ini ada yang namanya olah aura, energi, atau getaran energi di dalam batin dengan teknik tertentu, keyakinan. Nah, ini digabung dengan cara-cara tertentu dan diolah dengan teknik-teknik tertentu sehingga powernya akan bangkit, bukan hanya sekedar sugesti belaka. Dalam melatih ilmu gendam ini ada beberapa teknik ya, salah satunya yaitu melatih dengan tata cara mengolah energi
dengan cara melatih pernapasan atau dengan meditasi atau dengan penyelarasan energi. Nah, ketika Anda belajar tentu Anda akan diajarkan ya bagaimana mengolah energi dan mengakses energi yang ada di alam semesta ini, energi bumi, energi langit, dan energi ilahi. Itu akan diajarkan bagaimana tata cara mengolahnya dan mengaksesnya. Ini biasanya yang pertama di 8 itu ya. Ketika sudah di 8 itu, yang kedua, Anda akan dilatih dikasih tahu rahasia tata cara bagaimana mengolah pandangan mata. Karena pandangan mata inilah pusat energi diarahkan ya. Jadi makanya kadang seperti ini ya, tatapanmu membuat aku terpesona. Nah, itu juga bagian dari tatapan energi. Kalau di dalam ilmu gendam ini akan dilatih lagi, lebih kuat lagi, lebih power lagi, yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang, bisa digunakan untuk terapi, untuk bisnis, untuk hal apapun ya, tergantung dari seorang penggendam. Mengerti ya? Terus yang ketiga, yang terakhir ini yaitu melatih yang namanya kekuatan, keyakinan, daya cipta, rasa karsa, dan visualisasi. Nah, ini untuk membangkitkan yang namanya keyakinan. Nah, karena keyakinan ini merupakan fondasi dasar juga dalam melakukan ilmu gendam. Jadi keyakinan itu merupakan tekad bulat ya. Sama halnya ketika Anda yakin pasti Anda bisa. Nah, itu kalau dalam seminar hipnotis, di dalam seminar motivasi, keyakinan Anda itu akan mengarahkan Anda. Begitu juga dengan ilmu gendam. Ketika Anda mampu mengolah keyakinan Anda, energi Anda, maka energi ini bisa Anda kirimkan untuk berbagai hal. Nah, tentunya itu merupakan konsep-konsep dasar dalam ilmu gendam. Nah, lebih jelasnya ini juga saya ajarkan di dalam ilmu hipnotis mind power ya, yaitu ilmu hipnotis menggabungkan tentang kekuatan modern, energi batin, energi yang ada di alam semesta ini. Saya mengembangkan yang namanya hipnotis mind power atau gendam secara modern, secara ilmiah, secara logis, secara fisika kuantum. Itu bagaimana konsep-konsepnya, semuanya juga diajarkan, dan diajarkan bagaimana mengolah cakra yang ada di dalam diri Anda itu bagaimana ya, semuanya juga dijelaskan. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan, dan bagi Anda yang ingin mendalaminya dan ingin mempelajarinya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi para alumni yang sudah bergabung di kelas pelatihan yang saya adakan. Semoga keilmuan Anda bermanfaat, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.